Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hanif. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ulumul hadis pada mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dr. Mukhrij Sidik MAG. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sabda, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya, mau fisik maupun psikis Nabi, baik yang terjadi sebelum maupun setelah kenabiannya. Term hadis atau kata hadis terkadang dipertukarkan dengan istilah sunnah. Sebagian ulama hadis menganggap kedua istilah tersebut adalah sinonim, mutarotif, sementara sebagian yang lainnya ada yang membedakan antara keduanya. Sejarah perkembangan hadis dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu periwayatan dan pendewaannya. Keduanya dapat diketahui pada proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat, dan takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan seterusnya hingga munculnya kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita masuk kepada periode pertama, yaitu periode Nabi. Pada periode Nabi, para sahabat berperan sentral dalam menghafal dan meneruskan hadis secara teliti. Namun, pencatatan tertulis masih sangat dibatasi, bahkan cenderung dilarang agar tidak terjadi pencampuran antara wahyu Al-Quran dan hadis. Kebijakan ini menuntut periwayatan yang hati-hati dan berlandaskan pada pengawasan ketat dari Nabi sendiri serta sahabat terdekatnya. Penyampaian pada masa Nabi belum terpisah secara eksplisit sebagai disiplin ilmu, tetapi menjadi bagian integral dalam penyampaian syariat Islam. Selain itu, metode pengajaran hadis berbasis oral ini menjadi fondasi awal ilmu yang kemudian dikenal sebagai ulumul hadis. Larangan penulisan hadis berdampak pada terbatasnya dokumentasi tertulis, sehingga periwayatan hadis masih bergantung pada sistem hafalan, verifikasi sanad, dan kesaksian sahabat. Hal ini memperlihatkan pentingnya proses seleksi dan validasi dalam menjaga kemurnian hadis pada masa tersebut, sebelum berkembang menjadi disiplin ilmu formal di masa sekarang. Studi terkini menegaskan bahwa fondasi ulumul hadis pada periode Nabi merupakan modal esensi yang membentuk evolusi ulumul hadis di era selanjutnya. Melanjutkan sejarah ulumul hadis pada periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sejarah perkembangan ulumul hadis, periode sahabat merupakan fase krusial di mana dasar-dasar periwayatan dan pengumpulan hadis mulai terbentuk secara sistematis. Meskipun masih sangat terbatas, pada masa ini para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali memainkan peran sentral dalam menghafal dan mendistribusikan hadis secara lisan, sementara dokumentasi tertulis masih minim akibat kondisi sosial politik yang penuh tantangan dan kebijakan. Pembatasan penulisan hadir agar tidak tercampur dengan wahyu Al-Quran, sesuai dengan sabda dan keinginan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Umar bin Khattab bahkan dikenal memberi perintah awal terkait pengumpulan hadis secara tertulis sebagai upaya menjaga keaslian dan kelestarian sunnah Nabi. Namun, periwayatan hadis pada masa sahabat masih dikenal dengan masa at-tahabut wa al-iklal min ar-riwayah, yang menunjukkan seleksinya yang ketat dan minimnya penyebaran riwayat baru guna menghindari kesalahan
dan pemalsuan hadis. Abu Bakar misalnya sangat berhati-hati dalam menerima hadis dan memerlukan adanya saksi yang menguatkan periwayat tersebut. Sebagian sahabat seperti Abu Hurairah tercatat sebagai periwayat hadis terbanyak dan menjadi sumber dasar bagi generasi berikutnya. Seluruh dinamika tersebut menyiapkan fondasi bagi ulumul hadis sebagai disiplin ilmu yang berkembang pesat di periode selanjutnya, terutama di era tabi'in dan masa kodifikasi. Kajian terbaru menekankan bahwa pengawasan dan metodologi ketat para sahabat menjadi kunci pemeliharaan kemurnian hadis di masa-masa berikutnya, sekaligus kontribusi penting para sahabat sebagai penjaga sunnah yang autentik. Sejarah ulumul hadis pada periode tabi'in merupakan fase setelah periode sahabat dalam perkembangan ilmu hadis Islam, di mana proses penghimpunan dan pencatatan hadis mulai mengalami kemajuan signifikan. Meskipun masih terdapat pencampuran antara hadis Nabi dan fatwa sahabat. Pada masa ini, para tabi'in seperti Imam Hasan al-Basri, Sa'id ibnu Jubair, dan Ikrimah berperan aktif dalam menelaah, mengumpulkan, dan menyebarluaskan hadis yang mereka pelajari dari sahabat melalui pertemuan dan pencatatan langsung. Kodifikasi hadis mulai diperlakukan secara sistematis, terutama pada akhir masa tabi'in dan memasuki era tabi'in, yang juga dikenal sebagai masa kejayaan kodifikasi hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun di masa ini kodifikasi belum merujuk pada pencatatan hadis secara subbab, namun sudah dibuat secara sistematis. Terkait dengan masa pertumbuhan dan perkembangannya hadis, para ulama berbeda dalam penyusunannya. Muhammad Az-Zamli dan Ajjaj al-Khatib membaginya dalam 2 periode. Muhammad Abdul Arruf membaginya ke dalam 5 periode, sedangkan Hasbi Ash-Shidqi membaginya ke dalam 7 periode. Pada masa abad kedua Hijriah, hadis tidak hanya dihimpun, tetapi mulai disusun dan dipisahkan secara sistematik berdasarkan tema dan sumber. Meskipun dalam penyusunannya masih terdapat campuran antara hadis Nabi dan qaul sahabat maupun tabi'in, masa ini menjadi titik tolak penting bagi pembentukan fondasi ulumul hadis sebagai disiplin ilmu tersendiri dengan metode kuat dalam verifikasi sanad dan isi hadis. Kondisi sosial yang stabil di zamannya serta perkembangan wilayah kekuasaan Islam yang luas turut mendukung penyebaran hadis secara meluas dan penguatan metodologi ilmiah dalam ulumul hadis. Studi terbaru menegaskan bahwa masa tabi'in merupakan jembatan krisis dari periwayatan lisan ke pencatatan tertulis dan pembukuan hadis yang terstruktur, sekaligus awal kematangan metodologi yang menjadi warisan ulama besar di periode berikutnya. Jadi bisa disimpulkan dari sejarah ulumul hadis bahwasannya hadis merupakan sejarah hadis dimulai pada periode Nabi Muhammad SAW, di mana perkembangannya di sana masih bersifat larangan penulisan, yaitu para sahabat masih menghafal dan penyampaiannya masih lisan. Lalu lanjut ke periode sahabat Khulafaur Rasyidin, itu perkembangannya adalah periwayatan taklil ar-riwayah. Lalu karakteristiknya itu disertai sumpah dan saksi pada masa Khulafaur Rasyidin. Lalu model catatannya adalah catatan pribadi dalam bentuk sahifah, lembaran, ataupun lisan
dari sahabat itu sendiri. Lanjut ke periode tabi'in, perkembangan ulumul hadis adalah menghimpun hadis, al-jam'u wa al-tadwin, dengan karakteristik bercampur antara hadis Nabi dan fatwa sahabat serta akwal sahabat dengan model catatan sahifah, mushaf, muwatta, musnad, dan jami'. Dan terakhir periode tadwin, yaitu penghimpunan dan penertiban secara sistematik, al-jam'u wa at-tartib wa at-tanzim, dengan karakteristik bereferensi pada buku-buku sebelumnya tetapi lebih sistematik dan lebih merujuk pada subbab-subbab tertentu. Dan model catatannya pada zaman periode tadwin adalah mu'jam, mustadrak, mustakhraj, istihsar, dan syarah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah ulumul hadis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar dan terutama bagi saya sendiri. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.